Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man azza musaban kana lahu mislu ajrih." Siapa yang menghibur orang yang tertimpa bala atau musibah, maka orang tersebut akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang terkena musibah tersebut. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru thalathatun, sabrun 'ala ta'ah, wa sabrun 'alal musibah, wa sabrun 'anil ma'siyah. Faman sabara 'alal musibah hatta yaruddaha bihusni 'azaiha, kataballahu lahu 300 darajatin." Kataballahu lahu 300 darajatin wa man sabara 'ala ta'ah kataballahu 600 darajatin wa man sabara 'anil ma'siyah kataballahu lahu 900 darajatin. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menghadapi musibah atau bencana. 3, sabar meninggalkan maksiat. Maka siapa yang sabar atas penderitaan atau musibah sehingga ditolaknya dengan hiburan yang baik, maka dicatat baginya 300 derajat. Siapa yang sabar dalam berbuat taat, melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dicatat baginya 600 derajat. Dan siapa yang sabar dalam meninggalkan maksiat, dicatat baginya 900 derajat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pertama yang tertulis dalam Lauhil Mahfuz itu ialah "Akulah Allah, yang tiada Tuhan kecuali aku, dan Muhammad utusanku. Siapa yang menyerah kepada keputusanku dan sabar atas ujianku dan mensyukuri nikmatku, aku catat dia seorang siddiq, dan aku bangkitkan pada hari kiamat bersama siddiqin. Dan siapa yang tidak menerima keputusanku dan tidak sabar atas bala ujianku dan tidak mensyukuri nikmatku, maka hendaknya mencari Tuhan selain aku. Falyatlub robban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku." Abdullah bin Al-Mubarak berkata, musibah itu hanya satu bala, tetapi jika orangnya mengeluh maka menjadi 2 bala. Yang satu bala musibah dan yang keduanya hilang pahala musibah tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu musibatun falyazkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib." Siapa yang merasa tertimpa musibah, maka hendaknya mengingati musibah atau kehilangan, sebab itu termasuk musibah yang terbesar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ishtaqa ilal jannah
sara'a ilal khairat wa man ashfaqa minan nar laha anis syahawat wa man raghabal maut tarakal lazzat wa man zahida fid dunya hanat alaihil masaib. Artinya, siapa yang rindu kepada surga segera berbuat kebaikan. Siapa yang takut dari neraka lupa pada syahwat, dan siapa yang ingat mati meninggalkan kesenangan, dan siapa yang zuhud di dunia ringan baginya segala musibah. Tercatat dalam kitab-kitab yang terdahulu 6 baris. Yang pertama, siapa yang pagi-pagi susah memikirkan dunia, maka ia pagi-pagi telah murka kepada Allah. 2. Siapa yang mengeluh karena ditimpa musibah, maka ia mengeluhkan Tuhannya. 3. Siapa yang tidak hirau dari mana datang rezekinya, maka Allah tidak hirau dari pintu mana ia akan masuk ke dalam neraka. 4. Siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, dia akan masuk neraka sambil menangis. 5. Siapa yang duduk memuaskan syahwatnya semata-mata, maka Allah akan mencabut dari hatinya rasa takut kepada akhirat. 6. Siapa yang merendah kepada orang kaya karena kayanya, maka selalu terbayang di ruang matanya kemiskinannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari 6 macam yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu ini, karena ini adalah merupakan hal yang sangat membahayakan bagi kita umat Islam, umat manusia, khususnya umat Islam yang ada di permukaan bumi ini. Semoga kita selalu mendapatkan ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Dijauhkan dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.